Ini adalah proyek konstruksi besar yang mengubah wajah Eropa. Sebuah proyek yang dirancang untuk memudahkan hidup jutaan warga, memperlancar arus barang, dan bahkan mengurangi emisi karbon. Tapi bagaimana Anda bisa mewujudkan prestasi luar biasa seperti itu dengan menciptakan koridor yang menghubungkan Skandinavia ke Mediterania secara mulus di sepanjang rute yang membentang lebih dari 5.000 km? Meski di atas kertas proyek ini tampak jelas, kenyataannya sangat berbeda di lapangan. Pekerjaan luar biasa dilakukan demi mewujudkan visi ini. Contohnya, di bawah pegunungan Alpen terdapat proyek terowongan kereta api terbesar dunia, dan di bawah Laut Baltik sedang dibangun terowongan benam terpanjang di dunia. Dari utara ke selatan, timur ke barat. Dalam video ini, kita akan mengunjungi lokasi konstruksi bernilai miliaran euro di Eropa yang akan mengubah peta benua ini. Selamat datang di episode baru Looking For. Agar memahami gambaran ini, kita perlu memahami kerangkanya dulu. Ini bisa dirangkum dalam 4 huruf TEN-T, yaitu Jaringan Transportasi Trans-Eropa. Diadopsi Uni Eropa tahun 1996 bertujuan menghilangkan hambatan jaringan transportasi antar negara anggotanya, menciptakan ruang transportasi terpadu di seluruh Eropa. Untuk itu, pekerjaan besar harus dilakukan di seluruh area dan angkanya menunjukkan skala proyek ini. Rencana ini mencakup pembangunan atau modernisasi 15.000 km jalur kereta api cepat menghubungkan 94 pelabuhan, 38 bandara utama, dan menyelesaikan 35 hambatan lintas batas. Komisi Eropa menyatakan proyek ini dapat menciptakan hampir 10 juta pekerjaan dan meningkatkan PDB Uni Eropa 1,8%. Salah satu ambisi utama TEN-T adalah mengembalikan kereta api sebagai alternatif kredibel transportasi jalan raya. Jalan raya masih jadi pilihan utama di seluruh benua, dengan lebih dari 70% barang diangkut truk. Akibatnya, jalan-jalan menjadi sangat padat dan emisi CO2 melonjak, sehingga Uni Eropa ingin membalikan tren tersebut. Tahun 2050 minimal 50% transportasi barang wajib pakai kereta api atau jalur air. Tujuan ini juga didorong oleh visi lingkungan. Karena sebagian besar menggunakan listrik, kereta api menghasilkan CO2 jauh lebih sedikit dibanding truk atau pesawat yang masih memakai bahan bakar fosil. Proyek ini bukanlah hal baru. Sejak tahun 2013, 9 koridor utama diidentifikasi sebagai jalur vital yang menghubungkan wilayah utama Eropa dari Dublin ke Marseille atau Hamburg ke Konstanza, semacam sistem saraf Eropa. Untuk mewujudkan hal ini, Uni Eropa menggelontorkan dana besar melalui fasilitas Connecting Europe yang mendanai infrastruktur digital, energi, dan transportasi. Bagian anggaran Uni Eropa untuk transportasi periode 2021 sampai 2027 mencapai 25,8 miliar euro. Angkanya mungkin terdengar sangat besar, tapi sebenarnya cukup realistis mengingat besarnya skala pekerjaan yang terlibat. Mari kita lihat koridor Skandinavia Mediterania. Koridor ini menghubungkan Narvik di Norwegia, meski Norwegia bukan anggota Uni Eropa. Sepanjang jalan hingga Valletta, ibu kota Malta, melewati Copenhagen, Innsbruck, Roma, dan Palermo. Koridor yang melintasi benua ini menggerakkan orang dan mesin, terutama di 2 titik kunci, di pegunungan Alpen dan bawah Laut Baltik, keduanya proyek monumental. Pertama, dari utara akan menjadi terowongan jalan dan rel benam terpanjang di dunia saat dibuka pada tahun 2029. Menghubungkan Denmark dan Jerman, terowongan Fehmarn akan menghemat waktu dan merevolusi logistik. Sekarang, untuk pergi dari pelabuhan Rudby di Denmark ke Puttgarden di semenanjung Fehmarn, Jerman, terdapat 2 opsi, naik feri selama 45 menit dengan jadwal tetap dan kapasitas terbatas atau berkendara memutar lewat darat. Sebuah jalan memutar hampir 160 km dan rute antara Copenhagen dan Hamburg ini adalah salah satu yang tersibuk. Saat musim panas, antreannya bisa sangat panjang. Hampir 3 juta penumpang diperkirakan antara Juni dan Agustus 2025 dengan 150.000 penumpang dalam 3 hari menurut operator feri, belum termasuk angkutan barang. Situasinya sangat parah hingga beberapa orang terbang antara Copenhagen dan Hamburg demi menghemat waktu.
Jerman dan Denmark sepakat membangun terowongan pada 2008 setelah negosiasi panjang untuk memperbaiki sistem yang kelebihan beban. Jika dibuka, Denmark hanya 10 menit naik mobil dari Jerman dan 7 menit naik kereta api. Terowongan ini membuat kereta jadi alternatif nyata pengganti pesawat. Juga menyediakan koneksi rel dan jalan lebih cepat untuk angkutan barang antara Skandinavia dan Eropa Tengah. Tidak seperti terowongan Channel, terowongan Fehmarn tidak dibor menembus tanah, melainkan dibenamkan. Terowongan ini berada 40 meter di bawah laut. Sebanyak 89 bagian kedap air sepanjang 200 meter akan ditarik, ditenggelamkan ke parit, lalu dirakit dan ditempatkan 40 meter di bawah laut. Merancang terowongan benam sangat rumit karena harus memenuhi batasan spesifik. Misalnya, bagian-bagian terowongan harus cukup ringan agar bisa mengapung saat diangkut, tetapi juga cukup berat agar tetap berada di dasar laut. Setelah terendam, bagian-bagian tersebut diletakkan di atas fondasi kerikil yang dipasang robot kendali jarak jauh. Untuk membangun fondasi sempurna, digali parit 18 km di dasar Laut Baltik. Sekitar 15 juta meter kubik sedimen telah digali di daratan. Tim sedang membangun 89 bagian terowongan raksasa di pabrik khusus pesisir Denmark. Setiap bagian standar berukuran panjang 217 meter, lebar 42 meter, dan tinggi 9 meter. Masing-masing beratnya lebih dari 73.000 ton, 10 kali lipat rangka logam Menara Eiffel. Benar-benar monster beton bertulang. Pabrik itu sendiri sama mengesankannya. Lokasi konstruksi ini luasnya lebih dari 500 hektar. Di dalamnya, 6 jalur produksi otomatis membangun bagian terowongan kedap air. Robot mengelas 1.500 ton baja per minggu diiringi musik. Pabrik ini akan memakai 360.000 ton baja dan 3,2 juta meter kubik beton. Per Februari 2020 dari 89 bagian, 7 standar, 2 khusus telah selesai, sekitar 10% terowongan. Elemen pertama dicor Mei 2024 dan diresmikan 17 Juni 2024 oleh Raja Frederik ke-10 dari Denmark. Upacara ini menandai dimulainya fase perendaman proyek senilai 7 miliar euro ini. Denmark menanggung sebagian besar biaya proyek kolosal yang mempekerjakan lebih dari 3.500 pekerja dari 40 negara. Setelah diturunkan dan disambung dengan sambungan kedap air, bagian-bagian itu membentuk parit berkesinambungan yang lalu ditutup sedimen dan batuan agar terlindung dari arus laut dan jangkar kapal. Terowongan ini akan memiliki 4 tabung, 2 tabung rel, 1 jalur, dan 2 tabung jalan 2 lajur. Namun, proyek ini juga menimbulkan banyak kekhawatiran, terutama masalah lingkungan. Laut Baltik adalah rumah bagi spesies yang dilindungi seperti lumba-lumba pelabuhan yang terancam punah di perairan ini. Untuk menghindari gangguan terhadap mereka, sistem pemantauan akustik telah dipasang untuk menghentikan konstruksi setiap kali lumba-lumba pelabuhan berada di dekatnya. Perangkat pengusir akustik digunakan untuk mengusir mereka. Terumbu buatan akan dibuat sebagai tempat berlindung baru bagi biota laut yang kehilangan habitat di sekitar terowongan. Fitur lain yang tidak biasa dari lokasi ini, tempat ini benar-benar penuh ranjau dalam arti yang sebenarnya. Laut Baltik penuh dengan bom dan ranjau yang belum meledak yang tersisa dari Perang Dunia II. Sekitar 1,6 juta ton amunisi tua tergeletak di dasar laut-laut utara dan Baltik Jerman. Tim penjinak bom harus memeriksa tiap meter persegi dasar laut sebelum menggali parit. Amunisi yang tidak meledak, termasuk bom kedalaman 125 kg, ditemukan di wilayah Denmark dan Jerman di Fehmarn Belt dan telah berhasil diangkat serta dinetralkan. Pekerjaan berbahaya dan butuh ketelitian. Eksplosif. Itu juga kata yang pas untuk proyek besar kedua di koridor ini. Terowongan dasar Brenner adalah jalur strategis antara Austria dan Italia, salah satu sedikit cara melintasi pegunungan Alpen. Celah Brenner di ketinggian 1.370 meter di atas permukaan laut adalah jalur penyeberangan terendah dan tersibuk pegunungan Alpen. Lebih dari 2.200 truk melintas di sini setiap hari. Lalu lintas terus-menerus menyebabkan kebisingan, polusi, dan kemacetan di lembah Alpen. Penduduk lembah Isako di Italia dan Tirol di Austria telah lama menderita hal ini, sehingga Austria dan Italia mencari solusi radikal. Lewati bawah gunung, bukan di atasnya.
Terowongan dasar Brenner akan menjadi terowongan kereta api terpanjang di dunia, sepanjang 64 km setelah selesai dibangun. Terowongan ini akan melebihi terowongan dasar Gotthard di Swiss yang kini memegang rekor dengan panjang 57 km. Dan omong-omong, jika kamu penasaran dengan rahasia rekayasa di balik proyek itu, aku akan meninggalkan tautan ke videoku tentang hal itu di deskripsi. Terowongan Brenner akan menghubungkan Fortezza di Italia ke Innsbruck di Austria lewat jalur kereta api bawah pegunungan Alpen hingga kedalaman 1720 meter di bawah gunung. Kereta penumpang melaju 250 km per jam, kereta barang 120 km per jam. Kontras besar dengan jalur bersejarah berusia lebih dari 150 tahun yang berkelok di lereng Gunung Curam, tempat kereta barang sulit mendaki. Ini bukan proyek baru, konstruksi dimulai sejak 2011 dan kini memasuki fase penentuan. Pada September 2025 tim berhasil mencapai terobosan terakhir terowongan eksplorasi, menghubungkan Italia dan Austria untuk pertama kalinya. Pekerjaan ini terdiri dari 4 bagian, 2 sudah selesai. Terowongan ini akan dibuka tahun 2032 padahal awalnya direncanakan selesai 2025. Setelah beroperasi, perjalanan Fortezza Innsbruck berkurang dari 80 jadi 25 menit. Penghemat waktu besar ini berkat ribuan pekerja yang bekerja keras setiap hari dalam kondisi ekstrim. Menggali lebih dari 1000 meter di bawah pegunungan Alpen adalah tugas yang sangat berat. Mereka memakai mesin bor terowongan untuk maju, sepanjang lebih dari 100 meter dan berat sekitar 2.700 ton. Raksasa ini menggali batu sedikit demi sedikit, menghancurkannya dengan gigi baja. Tergantung kondisi, mereka maju 10-27 meter per hari. Namun di bawah area tertentu gunung, terutama sungai, situasinya rumit. Batu di sana penuh air dan memakai TBM berisiko menyebabkan keruntuhan. Jadi mereka harus membekukan tanahnya, prinsipnya adalah menyuntikkan nitrogen cair ke dalam batu untuk membekukannya. Pada suhu minus 196 derajat Celcius tanah membeku hingga minus 35 derajat Celcius. Setelah tanah membeku, area tersebut menjadi stabil sehingga mesin bor terowongan dapat melanjutkan pekerjaan dengan aman. Metode pembekuan tanah ini pernah dipakai di proyek besar lain, tapi belum pernah pada skala sebesar ini. Pekerja beroperasi di kondisi ekstrem di dunia penuh es dan batu di pegunungan Alpen. Sistem ventilasi merupakan tantangan teknis besar lainnya. Kereta api melaju sepanjang 64 km dengan kecepatan tinggi, menimbulkan panas dan tekanan udara. Terowongan ventilasi paralel dibangun untuk menyegarkan udara dan menghilangkan panas. Jika terjadi kebakaran, terowongan yang sama ini berfungsi sebagai pintu keluar darurat, sebuah fungsi ganda yang sangat penting. Setiap 333 meter, sebuah lorong darurat menghubungkan 2 tabung utama. Untuk mengangkut jutaan ton batuan yang digali, lokasi ini menggunakan sistem konveyor raksasa yang membentang lebih dari 66 km. Konveyor ini mengangkut 5.000 ton batu per jam, sangat kolosal. Tanpa konveyor ini, 190 truk per jam harus melintasi jalan Alpen, seperti gunung melahirkan tikus. Tidak sama sekali, terowongan ini diperkirakan akan menjadi penggerak ekonomi yang kuat di wilayah Eropa ini. Jumlah kereta akan berlipat ganda dibandingkan jalur yang ada saat ini dan mereka akan berjalan jauh lebih cepat. Lebih penting, Brenner akan memindahkan sebagian besar angkutan barang dari jalan raya ke kereta api. Setiap tahun, 2,5 juta truk melintasi jalur itu. Tujuannya adalah membalik rasio dari 70% jalan raya dan 30% kereta api menjadi 30% jalan raya dan 70% kereta api. Lalu ada dampak ekologisnya. Meski kereta api lebih ramah lingkungan daripada mobil atau pesawat, pembangunan terowongan seperti ini tetap menimbulkan pertanyaan. Diperkirakan akan menghasilkan sekitar 2,8 juta ton CO2 ekuivalen. Studi Eurek Research 2024 menyebut terowongan itu bisa menyeimbangkan emisi dalam 5 hingga 18 tahun tergantung jumlah barang yang pindah dari jalan raya ke kereta api. Akhirnya, informasi penting, biaya yang awalnya diperkirakan sedikit di atas 6 miliar euro kini menjadi 8 hingga 10 miliar euro. Setengah biaya didanai Uni Eropa, sisanya oleh Italia dan Austria. Disinilah pembahasan kita berakhir, semoga Anda menikmati videonya.
Jika Anda ingin tahu lebih banyak soal terowongan terpanjang di dunia di Swiss, saya akan bagikan videonya di sini. Sampai jumpa lagi di Looking For.